mempresentasikan tentang mengenai biologi, keanekaragaman hayati yang hampir punah dan status konservasinya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, bersama negara Indonesia dikenal sebagai salah satu yang memiliki tumbuhan dan hewan yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan di dunia ini tidak ada dua individu yang benar-benar sama. Setiap individu pasti memiliki ciri khusus yang menyebabkannya berbeda dari individu yang lain sehingga menimbulkan keanekaragaman. Kekhasan dan tingginya tingkatan keanekaragaman makhluk hidup sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Keanekaragaman makhluk hidup tersebut kemudian dikenal dengan istilah keanekaragaman hayati. Karena mempunyai banyak sekali manfaat, maka keanekaragaman hayati akan sering dipergunakan sehingga akan berakibat pada penurunan jumlah keanekaragaman hayati tersebut. Maka sebelum jenis keanekaragaman tersebut punah, maka harus dilakukan upaya-upaya pencegahannya. Bab 2. Pembahasan. A. Faktor penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati. 1. Hilangnya habitat. Daftar merah internasional Conservation of Nature menunjukkan bahwa hilangnya habitat yang diakibatkan manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan dan sumber plasma untuk mendukung pengembangan dan budidaya tanaman pangan, obat-obatan maupun hewan ternak. Pelestarian sumber daya alam hayati harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan banyak pihak. Berikut ini akan menjelaskan dua jenis pelestarian, yaitu pelestarian secara in situ dan pelestarian ex situ. 1. Pelestarian secara in situ. Pelestarian secara in situ artinya pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan di habitat asalnya. Contohnya bunga Rafflesia arnoldii di Bengkulu, badak Jawa di ujung kulon, dan komodo di Pulau Komodo. Yang termasuk pelestarian sumber daya alam hayati secara in situ yaitu perlindungan alam hutan, yaitu perlindungan alam yang membiarkan alam berkembang secara alamiah. B. Perlindungan alam terdidik, yaitu perlindungan alam yang dibina oleh para ahli. Perlindungan geologi, yaitu perlindungan terhadap formasi geologi tanah. Perlindungan alam geologi, yaitu perlindungan terhadap hewan langka dan hampir punah serta perkembangbiakannya. Perlindungan alam botani, yaitu perlindungan terhadap tumbuhan. Taman nasional digunakan sebagai tempat rekreasi. Perlindungan pemandangan alam berupa danau dan air terjun. Perlindungan monumen adalah alam berupa perlindungan terhadap benda-benda alam yang tercipta. Perlindungan sebagai marga satwa, yaitu perlindungan hewan dari perburuan. 2. Pelestarian secara in situ. Dari aktivitas manusia, polutan tersebut dapat mencemari air, tanah, dan udara. 3. Perubahan iklim. Salah satu penyebab perubahan iklim adalah pencemaran udara oleh gas karbon dioksida CO2 yang menimbulkan efek rumah kaca. Menurut referensi 1995, efek rumah kaca meningkatkan suhu udara 1-30 Celcius dalam kurun waktu 100 tahun. 4. Eksploitasi tanaman dan hewan. Eksploitasi hewan dan tumbuhan secara besar-besaran biasanya dilakukan terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Misalnya kayu hutan yang digunakan untuk bahan bangunan dan ikan tuna sirip kuning yang harganya mahal dan banyak diminati oleh pecinta makanan laut. 5. Masuknya spesies pendatang. Masuknya spesies dari luar ke suatu daerah sering kali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka di daerah tersebut. Contohnya ikan pelangi Melanotaenia ayamaruensis merupakan spesies endemik Danau Ayamaru, Papua Barat. 6. Industrialisasi pertanian dan hutan. Para petani cenderung menanam tumbuhan dan memelihara hewan yang bersifat unggul dan menguntungkannya. Sedangkan tumbuhan dan hewan yang kurang unggul dan kurang menguntungkan akan disingkirkan. B. Usaha pelestarian dan keanekaragaman hayati. Elang Jawa merupakan satwa endemik Pulau Jawa. Elang Jawa saat ini berstatus konservasi terancam punah. Ini berarti populasi elang Jawa sudah sangat sedikit. Panjang tubuh dari paruh hingga ekor, sedang hingga panjang 60-70 cm. 2. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah satu yang tersisa setelah punahnya harimau Jawa dan harimau Bali. Para ilmuwan mengatakan hutan lindung yang ada di Sumatera saat ini tidak cukup untuk mempertahankan populasi harimau yang ada. 3. Orangutan.
Orangutan merupakan satwa asli Indonesia yang populasinya terbesar di Sumatera dan Kalimantan. Orangutan jantan memiliki massa tubuh sekitar 50 sampai 90 kg dan betina sekitar 30 sampai 50 kg. Saat mencapai tingkat kematangan seksual, orangutan jantan memiliki pelipis yang gemuk pada kedua sisi, ubun-ubun yang besar, rambut menjadi panjang dan tumbuh jambul di sekitar wajah. Populasi orangutan terus mengalami penurunan yang tajam akibat dari deforestasi. Orangutan Sumatera ditetapkan sebagai sangat terancam punah oleh lembaga IUCN. Dengan populasinya hanya tersisa beberapa ribu, sedangkan orangutan Kalimantan dianggap terancam. 4. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah subspesies gajah Asia yang hasil gajah Sumatera lebih kecil daripada subspesies gajah India. Gajah Sumatera merupakan mamalia terbesar yang ada di Indonesia. 5. Badak Jawa. Badak Jawa pernah menjadi salah satu badak yang paling banyak terbesar. Badak ini memiliki panjang 3,1 sampai 3,2 meter dan tinggi 1,4 sampai 1,7 meter. Badak ini lebih kecil daripada badak India dan lebih dekat dalam besar tubuh dengan badak hitam. Kini badak Jawa mengalami ancam pemunahan yang nyata. Status konservasinya telah berada pada fase kritis. D. Macam-macam tumbuhan yang terancam punah di Indonesia. Rafflesia arnoldi. Tumbuhan langka di Indonesia Rafflesia arnoldi atau disebut juga dengan Padma raksasa. Rafflesia arnoldi juga merupakan bunga raksasa yang mengeluarkan bau busuk menyengat ketika mekar. Karena sama-sama mengeluarkan bau busuk, terkadang banyak orang yang keliru menyebut bunga ini sebagai bunga bangkai. Bunga Rafflesia arnoldi hidup melumpang pada tumbuhan lain, maka dari itu habitatnya sangat bergantung kepada adanya tumbuhan inang. 2. Kantong semar. Kantong semar merupakan tanaman yang sangat unik karena dapat memangsa berbagai serangga di dekatnya seperti lalat, lebah, dan lainnya. Tumbuhan karnivora ini sudah cukup. Status konservasi Crickeri endangered species. B. Tumbuhan. Nama tumbuhan 1. Rafflesia arnoldi. Nama latin Nepenthes. Status konservasi Nepenthes. 2. Kantong semar. Nama latin Nepenthes. Status konservasi Nepenthes. 3. Anggrek tembus. Nama latin Grammophilium specium. Status konservasi Grammophilium specium. 4. Edelweiss Jawa. Nama latin Anopheles javaecia. Status konservasi Crickeri endangered. 5. Pohon uli. Nama latin Eusdecronis sullivan. Status konservasi endangered. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas varian jenis dan ekosistem pada daerah. Tingkat keanekaragaman hayati terdiri dari 3, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Silakan Muhammad Soleh. Saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya. Jelaskan 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Oke, yang 3 keanekaragaman hayati yaitu variasi gen, jenis, dan ekosistem pada daerah. Tingkat keanekaragaman hayati terdiri dari 3, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Jelaskan satu-satu. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati yaitu memiliki nilai ekonomi sebagai sumber bahan pangan, obat-obatan, kosmetik, sandang, papan, dan memiliki aspek budaya. Selain itu, keanekaragaman hayati juga memiliki nilai pendidikan dan ekologi. Faktor-faktor yang menyebabkan keanekaragaman hayati
di suatu daerah disebabkan oleh hilangnya habitat, pencemaran tanah, udara, dan air, perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan, masuknya spesies pendatang, dan industrialisasi pertanian dan hutan. Apa sih yang gak buat lagi? Kita sudah berlengser